Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada bab Izalatun Najasati atau bab menghilangkan najis. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu bab tentang izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis, dari kitab Thaharah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada pembahasan sebelumnya kita sampaikan secara sekilas tentang tayamum, bahwasanya ada beberapa hal ataupun uzur yang menjadikan seorang boleh bertayamum. Yang pertama karena sakit, sehingga dikhawatirkan sakit itu ketika menggunakan air akan semakin bertambah parah sakitnya. Yang kedua karena safar atau bepergian sehingga dia tidak mendapati air, maka dalam kondisi itu dia boleh bertayamum dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu ketika seorang berhadas kecil, wal ghusli, dan juga pengganti mandi ketika seseorang dalam keadaan berhadas besar. Adapun tata caranya untuk tayamum yaitu dengan cara menepukkan kedua telapak tangan, kemudian meniupnya dengan niat membaca bismillah, niat karena Allah untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar. Kemudian ditiup, setelah itu diusapkan ke wajah dan telapak tangan. Baik, teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan bahas berikutnya yaitu bab tentang menghilangkan najis, izalatun najasati. Wa mata asabatin najasatu ba'da badanika aw thiyabaka aw musallaka faghsilhu anha bil hatti wal qarsi min damil haid. Apabila sebagian dari badanmu atau pakaianmu atau tempatmu sholat, ya, jadi apabila badan kita, kemudian pakaian kita ataupun musallaka, ini tempat sholat, ini terkena najis, maka hendaklah dibasuh, yaitu dengan menggosok dan menghilangkan najis itu. Wa min damil haid hatta tuzila asafaha min launin wa rihin wa ta'min bil ma'i tahur. Nah, kalau itu darah haid, ya, maka dia membersihkan sampai hilang dari sifat-sifat haid tadi ataupun najis tadi. Yang pertama adalah dari warnanya, min launin, kemudian warihin, baunya, kemudian yang terakhir adalah wa ta'min, yaitu rasanya. Jadi ketika kita membersihkan najis, hendaknya warnanya, kemudian baunya sudah tidak berbau ataupun rasanya. Tapi umumnya teman-teman dirahmati Allah, ketika sudah hilang dari pertama warnanya, yang kedua bau, maka insya Allah sudah cukup untuk memastikan bahwasanya kita sudah dalam keadaan bersih. Hal ini berdasarkan hadis. Kemudian wa yu'fa baqa'u athariha min ahadi awsafiha, dan tidak mengapa tertinggal bekas salah satu dari sifat najis tadi. Nah, jadi ada keterangan wa yu'fa ini dimaafkan. Jadi tidak mengapa ketika masih ada tersisa sifatnya. Misalnya ini masih darah haid, kemudian masih ada bekas warnanya, maka ini termasuk yang dimaafkan ataupun dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadis, ya.
Ya, ini disebutkan hadis dari Asma binti Abi Bakar. Qalat ja'at imra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu saubaha min damil haid. Kaifa tasna'u? Kata Asma binti Abu Bakar, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita, kemudian seorang daripada kami pakaiannya terkena darah haid. Bagaimana seharusnya dilakukan? Faqala tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma summa tandahu summa tusallifi. Akhrajahu sittah. Kata Rasulullah SAW, hendaklah dia menghilangkan dan mencuci pakaian itu dengan air, kemudian disiramkannya lalu dipakai sholat. Jadi ketika seorang wanita yang mengatakan bahwasanya pakaiannya ini terkena darah haid, maka Rasulullah SAW bersabda hendaknya dia menghilangkan darah haid tadi dengan mencuci dengan air. Nah, setelah itu kemudian boleh digunakan untuk sholat. Kemudian hadis berikutnya, li hadis Abu Hurairah anna Khawlata binti Yasarin qalat ya Rasulullah laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fih. Ya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Khawlah binti Yasar telah berkata, wa Rasulullah laisa li illa thawbun wahid. Kata Khawlah binti Yasar ini, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai pakaian kecuali hanya satu lembar saja. Wa ana ahidu fih, sedang yang aku pakai sedang saya dalam keadaan haid. Nah, jadi Khawlah ini mengatakan saya tidak punya pakaian kecuali satu yang aku pakai dan saya sedang haid. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa idza tahurti faghsili maudi'idam thumma yusalli fi. Kata Rasulullah, jika kamu telah bersih dari haid, maka cucilah tempat yang terkena darah, lalu sholatlah dengan pakaian itu. Nah, jadi kata Rasulullah kepada Khawlah binti Yasar, dia punya satu pakaian dan saat itu dia sedang haid. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila kamu nanti sudah selesai, sudah suci dari haid, maka cucilah baju itu dari yang terkena darah haid, kemudian sholatlah dengannya. Qalat ya Rasulullah lam yakhruj atharuhu. Qala yakfi kilma wa la yadurruki atharuhu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Kemudian Khawlah ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika bekas darah tadi tidak hilang? Maka Nabi SAW bersabda, qala yakfi kilma wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagimu dengan memakai air dan tidak mengapa akan bekas darah tadi. Hadis riwayat oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Ya. Jadi teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Khawlah binti Yasar ini tadi mengatakan bahwasanya dia tidak punya pakaian kecuali satu, kemudian ketika terkena haid, maka Rasulullah SAW bersabda yang pertama, yaitu hendaklah kamu kalau sudah suci bersihkanlah pakaian bekas darah tadi, kemudian sholat. Kemudian kalau mengatakan Rasulullah, bagaimana jika bekas darah tadi tidak hilang? Maka Rasulullah mengatakan yakfi kilma wala yaduruki athar. Cukup bagimu yaitu membersihkan dengan air dan tidak mengapa akan bekas darah tadi. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah, ini satu hadis tentang membersihkan darah haid yaitu dengan mencuci dengan air. Kemudian wandah baula al-ghulam ma lam yat'am. Yang berikutnya adalah menghilangkan najis dari anak laki-laki yang masih kecil dan belum makan, maka dengan cara mempercikkan dengan air sampai basah. Ya, jadi ketika pakaian kita terkena air kencing anak laki-laki yang belum makan,
maka cara membersihkannya cukup dibersihkan di bagian yang terkena tadi dengan air sampai basah. Hal ini berdasarkan hadis berikutnya, yaitu hadis Ummi Qaisin binti Muhsan radhiyallahu anha annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu rawahul jamaah. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais binti Muhsan radhiyallahu anhu, bahwasanya ia ketika itu bersama anak laki-laki yang masih kecil. Ya. Annaha atat bibni laha saghirin lam yakul ta'am. Jadi dia bersama anak laki-laki yang masih kecil yang belum pernah makan makanan. Jadi masih menyusui. Ya. Dia datang kepada Nabi SAW, lalu fa'ajlasahu fi hijrihi. Lalu Rasulullah SAW mendudukkan ataupun mendudukkan anak tadi di atas pangkuannya. Fabala ala thawbi. Kemudian tiba-tiba anak laki-laki tadi buang air kecil atau kencing pada pakaian beliau. Fada'a bima'in fanadahahu walam yaksilhu. Maka kemudian beliau SAW meminta air lalu dibersihkan dan tidak dicucinya, walam yaksilhu. Jadi jelas sekali ketika ada anak kecil laki-laki yang belum makan, nah, kemudian dia buang air kecil mengenai pakaian seseorang, maka cara membersihkannya cukup dibersihkan dengan air sampai basah tanpa mencucinya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hadis tadi dari Ummu Qais, ya, rawahul jamaah. Baik, teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waqsil min lu'abi kalbin sab'a marratin ihdahunna biturabit tahir. Dan apabila yang terkena air liur, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan debu yang bersih. Ya. Jadi apabila pakaian ataupun apa saja yang terkena air liur lancing, karena itu termasuk kita katakan hadis mughaladzah, ya, hadis yang berat, maka cara membersihkannya adalah dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan debu yang suci. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb ayaghsilahu sab'a marratin aulahunna biturab. Akhrajahu Ahmad wa Muslim. Hadis dari menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalb, apabila terkena ataupun apabila digunakan minum oleh anjing, ya, ayyaghsilahu sab'a marrat, hendaknya dia mencuci bejana tadi 7 kali, salah satunya atau permulaannya dengan debu. Jadi jelas sekali ketika misalkan ada anjing minum di satu tempat, kemudian itu yang biasa kita gunakan misalkan, maka untuk membersihkannya adalah mencuci 3 kali yang permulaannya dengan debu. Jadi bersihkan pakai debu dulu, baru yang ke-6 kali dibersihkan pakai air. Wa Tirmidzi aulahunna au ukhrahunna biturab. Adapun dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwasanya dalam menggunakan debu tadi ya boleh di permulaan atau di bagian akhir. Ya, cuman umumnya ya, kalau nanti di akhir mungkin kotor lagi, maka di awal, maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi yang pertama adalah aulahunna. Jadi permulaannya dengan debu, kemudian yang ke-6 kalinya dengan air. Nah, ini jadi begini. Baik, ini teman-teman yang dirahmati Allah, kaum muslimin dirahmati Allah, tentang menghilangkan najis, yaitu yang pertama adalah ketika najis itu mengenai pakaian atau badan kita, maka hendaknya kita cuci dengan
air sampai hilang sifat-sifat dari najis tadi, baik itu warna, bau maupun rasa. Adapun ketika darah haid maka mencuci dengan air dan misalkan masih tersisa bekas maka hal itu tidak mengapa atau termasuk yang ma'fu anhu, dimaafkan. Maka membersihkan darah haid yaitu dengan cara membasuh dengan air sampai hilang tadi. Kemudian membersihkan najis karena anak laki-laki yang belum makan, maka caranya cukup dengan membersihkan bagian yang terkena air tadi, yang kena najis sampai basah. Kemudian yang terakhir, apabila terkena air liur anjing, satu bejana ataupun yang lainnya, maka membersihkannya dengan mencuci 7 kali yang permulaannya dengan debu. Dalam riwayat Tirmidzi boleh juga di akhirnya. Nah, baik, saya kira demikian teman-teman dan kaum muslimin dirahmati Allah. Materi kita kajian pada kali ini yaitu tentang bab izalatun najasati, yaitu bab menghilangkan najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.